Alhamdulillah, setelah kita melakukan live membongkar kesalahan tesis Kiai Imaduddin, saya mendapatkan nasihat dari orang jauh yang tidak saya kenal. Bila beliau yang menasihati saya melihat video ini, pasti beliau tahu bahwa nasihat beliau saya terima dengan lapang dada dan penuh dengan cinta. Ada sedikit klarifikasi berkaitan dengan video membongkar kesalahan tesis Kiai Imaduddin. Yang pertama, video tersebut dan seluruh video-video yang saya tayangkan itu murni mewakili diri saya sendiri. Tidak mewakili siapapun, tidak mewakili instansi manapun, tidak mewakili organisasi manapun, dan tidak mewakili lembaga apapun. Dan juga saya di sini bukan pengasuh pesantren, saya hanya sekedar staf pengajar di pesantren. Alhamdulillah. Nomor dua, apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin dalam tesisnya, ini merupakan hasil penelitian beliau yang tentunya menghasilkan kesimpulan yang beliau yakini kebenarannya. Awal mula saya mendengar pidato beliau, saya juga begitu. Namun karena merasa ingin tahu, saya baca dan saya teliti kitab-kitab yang menjadi rujukan Kiai Imaduddin. Bahkan banyak kitab-kitab lain yang juga saya teliti, saya baca lama sekali, dan saya tidak tergesa-gesa. Penelitian ini membutuhkan waktu lama karena memang saya juga bukan orang yang cerdas-cerdas banget. Berminggu-minggu saya meneliti referensi-referensi itu, dan sampailah saya pada satu kesimpulan bahwa apa yang ada pada tesis Kiai Imaduddin itu adalah satu kesalahan. Saya dan Kiai Imaduddin sama-sama punya keyakinan berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan, ya, sama-sama punya keyakinan bahwa kesimpulan kita masing-masing itu benar. Karena itu masing-masing kukuh dengan pendapatnya. Kiai Imaduddin dengan pendapatnya, saya juga dengan pendapat saya. Karena pendapat kita masing-masing ini punya referensi yang jelas dan berdasarkan penelitian yang lama, tidak hanya sehari dua hari. Yang saya sampaikan dalam penelitian saya itu saya yakin kebenaran, dan walaupun videonya sudah tidak bisa dilihat lagi dalam YouTube, namun jika saya ikhlas dalam meneliti itu, insya Allah akan ada jalan lain untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil penelitian saya. Terakhir, perlu kita sampaikan bahwa video membongkar kesalahan tesis Kiai Imaduddin ini adalah video pertama dan terakhir saya tentang masalah ini. Saya tidak akan membahasnya dalam video lagi, tapi saya akan fokus untuk menjadikan hasil penelitian itu, kisi-kisi yang ada dalam video itu, menjadi suatu buku yang nanti supaya bisa dikaji lagi oleh yang lebih alim, oleh yang lebih pintar, apakah buku tersebut itu benar-benar bisa dianggap sebagai suatu kebenaran, dan juga supaya bisa dikoreksi lagi oleh siapapun yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berpendapat dengan perbedaan sebesar apapun, sejatinya kita tetap sama-sama ingin mewujudkan kebenaran. Maka saling mendoakan semoga kita menjadi orang-orang yang benar, sehingga beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Itu adalah video klarifikasi dari Gus Rum, karena memang setelah kita cari-cari ternyata video beliau yang mengkritik tesisnya Kiai Haji Imaduddin di channel beliau, Gus Rum Channel, itu ternyata sudah tidak ada lagi. Ternyata memang benar sudah dihapus oleh uploadernya atau yang mengupload. Ada beberapa catatan dari saya untuk klarifikasi beliau. Yang pertama, saya ambil yang paling penting dulu, bahwasanya memang mungkin orang-orang seperti beliau itu sangat tepat apabila menyampaikan hal-hal yang rumit seperti ini, yang panjang kronologisnya, dalam bentuk tulisan, di mana tulisan itu lebih utuh dan bisa dibaca, dipahami, juga dimengerti dengan cara lebih sempurna. Kemudian tulisan itu juga bisa diperiksa dulu, mungkin ada yang kurang tajam atau mungkin ada yang kurang tepat, sehingga ada bahasanya itu ditashih dulu atau bahkan ditahqiq dulu, ya. Daripada sebatas video kita buat langsung kita upload, karena beliau itu makomnya bukan YouTuber, ya. Beda kalau saya YouTuber, bikin video upload ya. Jadi biar ada bedanya mana yang YouTuber mana yang bukan. Mungkin seperti itu, ya. Itu analisa saya saja. Kemudian kalau masalah ada yang menasihati, ya mungkin guru beliau atau siapa yang menasihati atau apa, ya wallahu alam. Tetapi kalau melihat sikap beliau menerima nasihat,
Walaupun dari orang yang mungkin tidak kenal, tapi beliau itu langsung menanggapi nasihat itu, langsung mempublis bahwa ada yang menasihati, itu luar biasa. Berarti Gus Rum ini tipikal orang yang tidak merasa paling benar. Orang kalau masih menerima nasihat, berarti kan memposisikan diri adalah mungkin saya kurang tepat sehingga dinasihati. Dan bahkan masih memberikan apresiasi kepada yang menasihati. Siapa yang menasihati? Ya kalau misalnya dianggap sebagai kritik, ya mungkin Kiai Nur Ihya atau siapalah ya. Tapi itu tidak penting ya. Yang jelas, beliau ketika sudah menarik videonya itu berarti menganggap ini bukan cara yang tepat untuk menyampaikan kritik. Walaupun secara tegas, apapun, beliau tetap atas asas saling menghormati perbedaan ya, selama sama-sama ilmiah, tapi beliau tetap kepada prinsipnya bahwa menurut penelitian beliau, menurut telaah beliau, menurut pengkajian beliau, hasil dari penelitian Kiai Haji Imaduddin itu tidak tepat. Walaupun beliau mengatakan mesti Kiai Haji Imaduddin itu kekeh pendapatnya yang tepat, dan itu biasa. Itu hal yang biasa terjadi. Bahkan kalau Anda simak lengkap ya, cari di Gus Rum Channel ya, di situ ada beliau membawa sebuah ibroh atau peristiwa bagaimana ulama NU itu berbeda pendapat sebegitu tajamnya dalam masalah hukum menabuh kentongan antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, atau Mbah Hashim dengan Kiai Haji Mas Kumambang kalau tidak salah begitu ya, di mana perbedaan pendapatnya ini tentang hukum menabuh kentongan dan dua-duanya menulis kitab. Jadi yang pertama Mbah Hashim menulis kitab haram menabuh kentongan, lalu dibantah dengan judul geleng-geleng kepala untuk orang yang mengharamkan menabuh kentongan. Jadi ini bahasanya bahasa lucu ya. Ada bahasa roastingnya juga tapi ilmiah. Jadi ternyata roasting itu sudah ada dari dulu ya. Kenapa judulnya mesti geleng-geleng kepala kepada orang yang mengharamkan kentongan? Kalau kita bahasa sekarang itu, kalau itu kan roasting ya. Saya pakai bahasa roasting itu adalah karena bahasa yang ya atas dasar kehangatan. Bukan menjatuhkan, bukan apa, tapi bercanda. Bercanda tapi mengkritik, nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika Gus Rum ini membawakan ibroh atau membawakan peristiwa itu, berarti kan memposisikan sama-sama merasa benar dan sama-sama kuat, tetapi pada akhirnya tetap berbeda hasilnya. Saya jadi ingat ucapan ulama dulu, kalau berbeda, maka dia ucapan kepada yang berbeda, anta mukhtiun ya, wa tahtamilu as-shawab. Atau kalau bahasa gampangnya itu, qauli musibun yahtamilu al-khata. Ucapan saya ini benar menurut saya, tapi masih mungkin bisa salah. Wa qauluka mukhtiun yahtamilu as-shawab. Dan ucapan kamu salah menurut saya. Walaupun memang mungkin saja benar. Kenapa? Karena di tengah kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi ada, kita itu memilih mana yang menurut saya benar. Dengan argumentasi yang bermacam-macam, kokoh, dengan hujah yang terbangun sebegitu rapi. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, lalu kita tidak punya sikap, oh saya tidak tahu itu benar, itu salah. Itu orang awam. Ulama nggak begitu. Menghormati perbedaan dengan orang, oke. Tapi menetapkan mana yang benar, mana yang salah, selama dia merasa punya pendapat, punya hujah, punya argumentasi, itu tetap ada. Maka ada perbedaan mazhab. Jadi kalau kita memahami seperti itu, maka ya ini menjadi dialektika keilmuan yang sehat. Walaupun nanti akan berkembang sehingga mungkin pada akhirnya akan nampak mana yang unggul, mana yang tidak. Ala kulli hal ya, salut orang-orang seperti ini ya. Jadi responsif kepada kritik, responsif kepada nasihat, responsif kepada melihat ini lebih baiknya formatnya seperti apa. Saya nggak kebayang kalau beliau seorang YouTuber dikritik orang mesti langsung ngamuk ya. Berhujah sebegitu bagaimana tidak bisa salah, tapi beliau enggak ya. Ya hanya menghargai wallahu a'lam, menerima atau tidak kritiknya, tapi diplot itu sebagai sebuah nasihat. Nah, kalau nasihat ini kan sudah umum sifatnya ya, dan beliau menampakkan sikap yang sangat apresiasi kepada nasihat tersebut. Semoga kita menjadi orang-orang yang seperti itu, percaya diri dengan kebenaran yang diyakini, menghormati orang lain, dan juga menerima kalau ada yang menasihati. Tidak pernah merasa sudah paling benar sehingga orang yang menasihati pasti salah. Allahumma hadina bis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.